Bapak Ketua BKR serta pengurus, wabil khusus kepada Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Dr. HM Yajudubis yang telah membersamai kita pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saya sampaikan dan saya hormati kepada Bapak Ibu, adik-adik lembaga masjid, seluruh jamaah Masjid Jami yang berhadir pada pagi hari ini. Hari ini Ahad 8 Jumadil Awal 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 2024. Kita bertemu kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian subuh. Bersama saya Sani Jalani Arahab sebagai moderator. Kita akan mendengarkan kajian subuh tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz. Kepada Bapak Al-Ustadz kami silakan dengan segala hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak bagaikan lebah bergantung, dipetik diambil untuk makan sendiri. Bukan nasib badan yang tidak beruntung, tapi salah kita tidak mengenal diri. Perahu di kayu mudik ke hulu, di tanah santan pulut liar. Jarang orang menyesal dahulu, sudah tua baru menyesal kemudian. Syukur alhamdulillah, mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izinnya kembali dari pagi hari yang mulia ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini pula. Sebagaimana biasa melanjutkan kajian kita, semoga kiranya apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga akan memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Islam supaya sempurna dalam diri kita Bapak Ibu, secara garis besar cuma 3 syaratnya. Yang pertama, benar mantap akidah kita. Yang kedua, benar mantap sholat kita. Yang ketiga, benar mantap akhlak kita. Insya Allah sempurna Islamnya sudah ada. Inilah yang digambarkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208, mungkin sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu dengan sempurna, dengan sepenuhnya. Orang mau masuk Islam memang tidak boleh dipaksa. Tapi kalau sudah kita beragama Islam, wajib dipaksa diri kita supaya sempurna Islamnya. Sebab Allah juga memberikan warning, aba-aba, hati-hati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sebelum benar iman dan Islam. Kenapa dibuat Allah seperti itu Bapak Ibu? Karena mati awal pintu akhirat. Kalau sudah mohon maaf ya. Kalau sudah matinya tak bagus, proses selanjutnya biasanya banyak masalah. Kalau matinya bagus, insya Allah proses selanjutnya insya Allah
Itulah sebabnya Bapak Ibu, di alam barzah masih bisa ditolong di alam barzah. Tapi kalau di alam hisab atau pada masa tak bisa ditolong lagi. Siapa non? Nafsi nafsi. Kalau ada pertolongan syafaat Muhammad. Inilah mau kita dalamkan hakikat syahadat, hakikat sholat, hakikat akhlak. Seberapa nanti yang bisa kita uraikan yang pelan-pelan. Saya pun kadang-kadang ada 2 bulan sekali kan lupa saya kajian di masjid sana apa kajian lupa saya. Ya. Kemarin juga diundang orang kan. Kalau bisa dia minggu lah Pak Ustaz ya pula. Hampir saya ya kan lupa saya. Biasa orang tua-tuaan kan banyak lupa. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Karena memang Bapak Ibu kaji kita subuh yang kedua ini memang mengaji, memberikan pencerahan. Bukan sekedar ketawa-ketawa, bukan. Kalau umurnya rata-rata pucat-pucat ngilu-ngilu semua kan. Jadi kalau kita belajar peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu, kalau orang yang jenius, itu kan ada 3 season perjalanan itu. Ini sebenarnya menunjukkan ajaran Islam itu. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini jangan dikubah Ustaz memang. Kalau Ustaz ma'rifat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kata Allah, inilah ajaran Islam itu, syariat itu. Nampak jelas nyata. Itulah macam pikir. Dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, inilah ajaran Islam itu, hakikat itu, gaib. Ya. Dari Sidratul Muntaha naik nanti istilah kita ke rok-rok tempat singgasana, walaupun tak boleh bertempat apa. Inilah ajaran makrifat itu. Jadi Islam itu syariat harus wajib. Hakikat juga tidak boleh tidak. Cuma problemnya Bapak Ibu, kita sudah tua-tua, sudah 60-an, 70-an, kan gak mungkin lagi syariat aja kaji awal, gak mungkin lah. Udah capek waktu SD di maktab, sekolah Arab, udah capek. Kan sisa umur kita ini Bapak Ibu, yang sudah yang dipakai sudah lewat dengan yang tinggal, pasti lebih sedikit yang tinggal, percayalah. Ya. Ada yang minum susu pun tak bisa lagi. Ada. Minum susu pun tak bisa lagi. Berarti kan udah dekat-dekat ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pada waktu-waktu bulan yang lalu, syahadat hakikat itu Bapak Ibu ada 4 tingkatannya pemahamannya. Supaya nanti kita Pak Bu, walaupun gak ada orang yang ngajari kita bisa gitu. Kita bisa sendiri. Jangan berharap kali kepada anak walaupun banyak anak awal. Istilah orang memilih, meranak 10 pintu, margo 10 anak. Sebagian jadi orang, sebagian jadi hantu. Belum tentu. Kadang anak awak bagus, menantu belum tentu. Kadang sebaliknya, menantu awak bagus, anak awak tak bagus. Lebih parah lagi, anak awak hantu, menantu awak kuntilanak. Kalau cucu berdua, hancur mina hancur. Ya. Udah berumah tangga. Asik usahakan orang tua ada katanya. Belum minum susu itu merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Syahadat tersebut ada 4 tingkatan pemahamannya pada waktu-waktu bulan yang lalu. Supaya betul iktikadnya, betul mengucapkannya, betul prakteknya.
Nah, salah satu tersebut syarat mutlak kalau ingin mati husnul khatimah, jangan mensyarikatkan Allah zahir dan batin. Ya. Kalau masih ada yang dielu-elukannya, kalau masih ada yang diagung-agungkannya, itu berarti masih mensyarikatkan Allah. Kerjaannya, partai politiknya, hartanya, jabatan pangkatnya, nggak bisa. Ya. Nggak bisa, saudara hati. Kalau masih kita pautkan hati kita kepada benda, itu sangat berbahaya. Nah, untuk itulah pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kenapa orang muslim, orang kafir itu dibuatnya patungnya, supaya maksudnya dia menyembah Tuhan itu pas 99,9%, tidak meleset. Itu kan benar. Ya. Saudara kita Kristen, Protestan melalui patung Yesus Kristus. Saudara kita tersebut Kristen, Protestan melalui patung Bunda Maria. Saudara kita orang Hindu melalui patungnya tersebut Siwa, Wisnu dan berbagai macam. Begitu juga saudara kita agama Buddha, patung Buddhanya. Maksudnya supaya dia menyembah Tuhannya pas 99,9%, tidak meleset. Sementara kita umat Islam tidak boleh dibuat patungnya. Allah itu sangat dekat, bahkan saking dekatnya kata Allah, Dia sampaikan dalam surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami kata Allah lebih dekat dari urat leher manusia itu. Jadi berarti sebenarnya lebih hebat Islam itu Pak Bu yang sebenarnya. Kenapa Ustaz? Mereka Tuhannya nggak bisa dibawa-bawa kemana-mana. Kita bawa kemana-mana. Dalam tanda kutip. Tuhan kita tersebut dibawa kemana-mana. Karena kalau nggak ikut Allah Tuhan bersama dengan hambanya, kita nggak bisa apa-apa. Nah inilah gunanya kita kembalikan dalamkan akidah kita ini. Pada bulan-bulan yang lalu, syahadat pemahaman yang pertama Bapak Ibu, syahadat awam namanya atau syahadat umum. Itulah bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya cuma sekedar tahu baca. Orang-orang yang bersyahadat Bapak Ibu, syahadat orang awam, syahadat orang umum, demi Allah setan nggak pernah takut. Setan nggak pernah takut. Kenapa Ustaz? Karena setan pun hafal syahadat itu. Belum lahir sudah hafal dia. Justru orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu, syahadatnya syahadat awam, syahadat umum, malah sering nanti kesetanan. Tanggal 29 ke atas sudah mulai marah-marah ada kerjaan. Nah, kesetanan sudah. Ada hujan garam panas, udah bolak-balik merajut. Ini syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua, syahadat tauhid, syahadat mengesahkan. Sebenarnya Bapak Ibu, arti syahadat mengesahkan sebenarnya bukan Allah yang mengesahkan yang sebenarnya. Kalau prakteknya, kenapa Ustaz? Allah sudah esa kian. Ada orang nggak ada mengesahkan Allah, Allah tetap esa. Allah tetap esa. Yang diesakan yang sesungguhnya tersebut adalah ciptaan Allah yang ada dalam diri kita ini. Itu yang maksudnya. Makanya cara berzikir kata Nabi, Abdul Zikri
berzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, syahadat tauhid. Makanya berzikir la ilaha illallah itu ada 4 tingkatan. Abdul zikri fa'lam, bersutama-utama zikir fa'lam, berilmulah kamu menzikirkannya. Makanya ada istilah ilmu zikir, namanya zikir syariat. Kalimat la ilaha illallah nanti naik lagi namanya zikir tarikat atau thariqah. Naik lagi zikir hakikat, bacaannya itu juga. Nanti yang paling tinggi zikir makrifat. Nah, hari ini kita coba praktekkan supaya berzikir itu, maka saya tuntut itu. Cuman saya buat 40 yang lalu, hari ini udah mulai saya naikkan 50. Lama-lama 70, lama-lama 100, nanti lama-lama tak terhingga. Kapan dimana saya pun berzikir saya terjadi. Karena kita kan masuk sekolah, kita mengaji ini. Pelan-pelan, nggak sama semua kita yang hari ini. Daya tangkapnya, dan intelijensinya nggak sama semua. Ada yang kena kue, udah lupa kajinya. Ya, lupanya kaji itu udah. Ada yang kena air susu, udah cair semua sudah. Masing-masing orang beda-beda. Ya. Itulah sebabnya belajar tauhid tasawuf perlu diulang-ulang. Maksudnya dihalusi, itu maksudnya. Diulang-ulang, dihalusi supaya perasaan awak selama ini udah baik kali syahadat awak, tapi masih mau juga. Kalau nyogok orang tersebut kampanye masih mau juga. Nol, belum ada apa-apa sudah ada. Selendang masih mau, sembako dikasih masih mau, tapi ada udah dibalik tauco. Ya. Awas hati-hati saudara. Apalagi tersebut kesana kemari kerjanya menggila. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, berzikir melalui ilmu syariat, kalimat la ilaha illallah tidak boleh rusak bacaannya, tidak boleh, harus pas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau soal lagu-lagunya itu tergantung masing-masing sukunya. Orang bilang Allah, itu orang mending yang belum jinak. Ya. Jadi kebiasaan kita Pak, yang selama ini pakai gigi 1, gigi 2, gigi 3, bukan tak boleh cepat, tapi jangan sampai rusak bacaannya. Jangan sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir orang syariat. Makanya banyak orang berzikir Pak Bu, berbuih mulutnya tapi tidak punya power, tidak punya kekuatan. Tak punya kekuatan dia. Dia cuma sebatas dapat pahala bacaan, bukan pahala rahasia zikir itu. Contoh ya, kalau kita riset, kita mengaji. Ya. Banyak zikirnya, tapi penyakit batinnya tak hilang. Kata Allah, orang yang berzikir Allah bizikrillah ta'ala qulub. Dengan berzikir kamu dapat ketenangan. Asik gelisah saja hidup. Duit banyak, pensiun ada, suami istri, kebun sawit ada, rumah sewa ada, tapi gelisah saja. Apa itu? Ada tak beres di dalam. Ada tak beres di dalam. Kan zikir itu kan untuk betul-betul membersihkan yang batin. Inilah makanya tidak boleh salah bacaannya. Zikir orang syariat. La harus panjang yang pertama daripada la yang kedua. Ini pernah juga saya sampaikan. Jangan kita azan dulu, panjangan la yang kedua. Asyhadu an la ilaha. Itu salah sebenarnya. Ya. Cuma kadang-kadang karena hebat lagunya, perasaan udah hebat kali. Padahal salah. Asyhadu an la ilaha. Harus begitu dia. Lam yang pertama yang panjang, lam yang kedua tidak.
walaupun ada matnya, tanda panjang maksudnya. Jadi ibu-ibu pun nggak usah goyang-goyang kali lagi, nggak usah main baunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak usah lagi. Ya, inilah zikir-zikir orang syariat namanya Bapak itu. Zikir orang tarikat dimakomkan dia Pak Bu, dimakomkan, didudukkan maksudnya supaya apa? Pikiran kita itu loh, hati kita nggak kemana-mana. Kan nggak cocok lah mulut berzikir, lisan berzikir, pikiran tak kemana-mana. Ada yang kena narkoba, mandi-mandi, ada yang ke Bukit Lawang nengok-nengok monyet, ini kan cocok, nggak cocok. Jadi supaya hilang pikiran itu nggak kemana-mana, dimakomkan zikir kita tersebut. Caranya Pak Ustaz, ya, lanang ditaruhkan di pusat, nanti ilahannya di bawah susu yang kanan, ilah di kening kita yang paling atas, Allahnya ditaruhkan di kolbu atau susu paling kiri. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang belajar biasa pelan-pelan, itu udah biasa. Kalau enak cepat pun ada masalah. Ini makomkan. Ini zikir orang tarikat. Makanya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itulah ajaran syariat fikih zahir namanya. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha inilah ajaran hakikat batin namanya. Siapa pemandunya? Malaikat Jibril memandunya, saudara hati. Orang berzikir tersebut supaya sampai ada pemandunya, namanya mursyid, pemandu, saudara hati. Sampai di Sidratul Muntaha kan mau naik lagi, ada 3 alam lagi. Malaikat Jibril ngomong, ya Muhammad, gue kagak bisa lagi di sana, terbakar, gak ada tiket. Itulah sebabnya mursyid pun, guru penuntun, guru pembimbing, sampai hakikat cuman kerjanya. Bisa tidaknya tersebut makrifat itu hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggal kitanya kesabaran, keikhlasan, berzikirnya sudah hati. Karena kalau sudah kena penyakit BBM, payah beribadah. Ya. Kalau sudah penyakit BBM itu rusak ibadahnya. Apa itu kalau sudah penyakit BBM? B yang pertama selalu bimbang, kurang kuat imannya. Apa iya? Penyakit B yang kedua bosan, itu aja yang dikerjakan. Ya. Kalau dulu kan tahu tasawuf itu tahun-tahun. Kalau sekarang orang cepat mau sampai tersebut, sementara dosa banyak yang minta ampun. Nanti baru penyakit M-nya malas. Kalau sudah bimbang, bosan, malas, insya Allah takkan sampai. Takkan sampai. Ya. Mana mungkin bisa sampai? Sementara yang mau kita tuju Bapak Ibu hidup ini, beribadah ini kita tuju Allah, bukan surga. Salah. Surga itu hadiahnya. Jadi Allah yang petunjuk. Kan tiap orang masyarakat selalu kita ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi. Datang dari Allah, pulang pun kepada Allah. Kalau sudah dapat ridho Allah, nanti hadiahnya surga. Allah pun begitu juga Muhammad. Berjalan dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, syariatnya ilmu fikih namanya. Dari Masjidil Aqsa lantas ke Sidratul Muntaha, itulah namanya ilmu hakikat. Berjalan, dituntut, dipandu oleh malaikat Jibril. Dari Sidratul Muntaha sampai tersebut ke Arsy, singgasana, sampai ke Tuhan. Udah sampai ke tempat Allah, ada hadiahnya, ada. Ya sholat hadiahnya. Maka sholat itu bukan kewajiban, itu
Kalau orang-orang tauhid tasawuf, sholat itu hadiah Allah yang paling mahal. Ya. Makanya secara ilmu filosofi tidak ada yang lebih hebat ilmu di alam permukaan bumi ini kecuali ilmu Allah, ilmu sholat. Ada. Di sholat itu ada semua, nanti kita kupas akan selanjutnya. Ya. Ada tasbihnya, ada baca Qurannya, ada sholawat, semua lengkap sholat. Makanya kalau ada orang-orang, istilah kita orang-orang pintar atau dukun-dukun, nggak usah mimpi jawab kalau dia buka sholat. Kadang-kadang udah ngaji tak kemana-mana, ini juga di situ lagi. Dia saja buka sholat, mandi aja pindahan, kalau nggak pulang suruh nggak mandi. Percaya pula lah dia, kan bodoh aja. Ya. Jadi hadiahnya sholat. Kita pun begitu juga nanti Bapak Ibu. Kalau sudah ridho Allah, nanti hadiahnya dikasih Allah di akhirat surga. Surganya pun ada 4 golongan. Apakah golongan kita termasuk minan nabiyyin, enggak mu'in? Apakah siddiqin? Apakah syuhada atau orang-orang saleh? Itu dia. Sama kita tinggal di kota Medan. Bapak Ibu tinggal di kota Medan. Iya. Sering jumpa Pak Gubernur. Jangankan Pak Gubernur, Pak Wali Kota pun jarang. Tapi saya tinggal di Medan. Memang saya tinggal di Medan. Cuma di Medan, di KL. Bukan di Kuala Lumpur, kampung Lala. Ya, ya nggak mungkin lah ketemu. Begitu juga nanti Bapak Ibu di surga itu. Maka tak boleh beramal ibadah itu niatnya surga. Itu orang pikir. Kita itu niatnya cari ridha Allah, surga urusan kecil. Nah inilah cara tersebut zikir orang tarikat dimakamkan la ilaha illallah, la ilaha. Kan sudah mulai dua fokus kita, bacaannya sudah fokus, makamnya pun sudah fokus. Karena enak dia berzikir, nanti bisa berhenti, lama-lama bisa berhenti. Jadi bagi kita bapak-bapak saya sarankan, gak usah ngapain gigi 1, gigi 2 itu lagi, gak usah. Apalagi usah baca tak, macam goyang rumah dibuat saudara. Ya, setan cuma nengokin, kawan-kawan dongan doy sepeda. Ya. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga supaya nanti sampai syahadat tauhid itu. Syahadat tersebut tauhid mengesahkan, zikir tersebut yang ketiga zikir orang hakikat. Naiklah. Sudah bagus Pak Bu bacaannya, sudah pas makomnya tempatnya, baru tersebut zikir hakikat. Apa itu zikir hakikat Pak Ustaz? Tidak ada yang kita lihat, tidak ada yang kita ingat, kecuali cuma diri kita berhati. Ya, dia tak boleh payah. Tidak ada yang kita ingat, tidak ada yang kita lihat, kecuali cuma diri kita sendiri berhati. Ya. Ini yang dimaksud oleh baginda Rasulullah itu al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya aku ciptakan insan itu rahasia kata Allah. Wa ana sirruhu, dan aku mulalah rahasianya dia. Diri kita maksudnya. Ya. Jadi berarti kalau sudah kita kenal diri kita, maka disebutlah mengenal Allah. Maksudnya mengenal ciptaan Allah, bukan zatnya. Yang pernah kita kupas pada waktu yang lalu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka kenallah akan Tuhan. Bahasa seperti itu. Jadi kalau kita sudah kenal diri kita, dianggaplah mengenal ciptaan Allah yang langsung dalam diri kita. Maka disebut kita langsung nggak pakai calo. Tapi kalau kita ingat matahari, kita ingat bulan, kita ingat segala macam, itu nggak boleh. Kenapa? Sebagai perantara.
Allah yang sebenarnya, karena dia bukan benda, bukan baharu. Contoh supaya mudah dipahami. Kalau kita Pak Bu nanti siang berdiri di panas matahari, kita kan berdiri di panas matahari Pak Bu. Ini tamsilannya, contohnya, umpamanya. Kalau kita berdiri di panas matahari, biasanya Pak Bu kan ada bayang-bayang kita. Ada bayangan kita. Ya. Bayangan kita itu Pak Bu, enggak mungkinlah bisa mengenal siapa yang punya bayang-bayang itu, enggak mungkin. Sampai kapan enggak mungkin? Karena mungkin bayang-bayang kita itu bisa mengenal kita, enggak mungkin. Begitulah perumpamaan tadi tasawuf itu saudara. Dalam tanda kutip, seolah-olah kita Allah, bayangan itulah kita atau dunia ini. Kan gak mungkin bisa bayang-bayang mengenali yang punya bayang-bayang, itu gak mungkin. Maka bila seseorang kenal dia bayang-bayangnya, dianggaplah mengenal Allah. Maksudnya mengenal ciptaan Allah. Tapi itulah bayangnya, berulang kali saya bilang. Maka saya buat dari pantun tasawuf. Buah salam bagaikan lebah bergantung, dipetik diambil untuk dimakan sendiri. Bukan nasib badan yang tidak beruntung, tapi salah kita tidak mengenal diri. Itu kan pantun tasawuf. Ya. Bukan tahu-tahu saudara. Jadi begitulah kita cara berzikir hakikat. Tidak ada yang kita lihat, tidak ada yang kita ingat kecuali kita sendiri. Ya. Kok nggak bisa-bisa Pak Ustaz? Perjalanan manusia sampai Sidratul Muntaha. Guru, mursyid, pembimbing sampai situ cuma dia memberikan pandangan. Selanjutnya berjalan, Allah punya kerjaan hidayah Allah. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar. Harus begitu, kalau nggak bisa. Ya. Insya Allah Pak Bu, kalau orang sudah sampai nanti kajiannya, cuman Bapak Ibu kalau nanti sudah tahu jangan dicerita-ceritakan. Nanti tunjukkan Allah tempat awak mau pulang Tuhan. Kan kita semua kan pakai mobil kan? Ke perumahan Sukabumi Balikpapan. Ya. Nanti ditunjukkan baru pulang. Nah inilah kita wala tamutunna illa wa antum. Jangan dulu mati sebelum benar iman dan Islam. Imannya benar, Islamnya benar, tunjukkan Allah dan di mana tempatnya. Makanya orang-orang mati seperti ini undangan khusus. Ya ayat Tuhan nafsul, wahai jiwa yang tenang, diundang. Bukan dipaksa. Kalau dipaksa berbahaya. Kacau. Dipaksa namanya itu saudara hati. Undangan khusus saudara hati. Inilah zikir orang-orang ahli hakikat. Tidak ada yang dia lihat, tidak ada yang dia ingat kecuali cuma dirinya top. Bacaannya bagus, makomnya bagus, hakikatnya bagus, dan benar satu tingkatan lagi. Satu tingkatan lagi berarti zikir orang makrifat. Sampai rupanya Muhammad itu Pak Bu, sampai rupanya tersebut. Kalau istilah bahasa kita, sampai ke tempat Allah ketemu. Bisa dia ngomong apa-apa? Gak bisa kecuali kebesarannya. Yang dia lihat apa? Gak bisa menceritakannya. Diumpamakan tersebut oleh Nabi pada saat sudah pulang dia Isra Mi'raj. Ya Muhammad, adik-adik, katanya tuh baru Isra Mi'raj. Iya, ketemu dengan Allah, Tuhan ketemu. Kayak mana Tuhan tersebut? Dibuat oleh Nabi perumpamaan. Wahai sahabat-sahabat, kalian pernah melihat matahari? Iya. Kayak mana kalian lihat matahari itu? Itulah terang. Itu bukan matahari yang kalian lihat. Yang kalian lihat itu cahaya matahari. Begitulah aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang aku lihat kekuasaan, kebesaran, kasih sayang. Lalu saya ceritakan.
Makanya zikir orang makrifat Bapak Ibu sudah sampai tadi yang 3 tahapan. Zikir syariat bacaannya, zikir tarikat makamnya, zikir hakikat dirinya yang diingat. Zikir makrifat dipanakan lagi balik sederhana. Dipanakan. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka kenallah akan Tuhannya. Sekarang naik lagi balik. Wa man arafa rabbah fasadal jasad. Kalau sudah kenal Tuhannya, hilang dirinya. Nah, inilah hilang dirinya. Sudah mampu kita mengingat diri kita, dipanakan lagi. Nanti ada hadis qudsi. Nanti pelajaran waktu sholat yang benar. Ya Muhammad, anna rabbaka yusalli, kata baginda Rasulullah dalam hadis qudsi. Berhentilah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu lagi sholat. Nah, ini lain bahasa dan benar. Ya. Jadi inilah perumpamaan. Jadi kalau sudah kenal Allah, tidak ingat lagi siapa dia yang sebenarnya. Kenapa? Sudah panahul panah. Contohnya, kalau Bapak Ibu nanti sekali-sekali jalan-jalan ke Kampung Lalang lewat Titi, ada di situ tukang parang, tukang besi. Ada tukang parang, tukang besi. Kalau besi ini masih belum disatukan dengan api, besi dengan api, masih jelas kita yang mana besi, yang mana api. Pada saat besi itu ditaruhkan ke api, dipanggang maksudnya, dibakar, itu besi itu Pak, karena larut dengan api, itu besi itu tanam lagi. Dirinya besi itu sudah seolah-olah api semua. Padahal yang sebenarnya api tetap api, besi tetap besi, cuma si besi tidak mampu dia lagi mengenali dirinya yang sebenarnya. Aku kok api, anak al-haq. Inilah dia sederhana. Orang-orang yang sudah sampai perjalanan sudah ada. Ya. Inilah yang mau kita coba dudukan ibadah kita ini. Ya. Dudukan tersebut, zikir kita ini, zikir makrifat namanya. Tidak ada yang ada kecuali yang ada di bahasa. Karena yang ada itu hakikatnya tak ada, bakal binasa. Ya. Yang ada itu hakikat yang sebenarnya yang tak ada. Maka pernah dulu saya sampaikan Bapak Ibu, siapa yang masih sholat merasa dirinya yang sholat, kalau kajian tasawuf yang paling tinggi masih syirik, saudara. Masih syirik. Kenapa Ustaz? Karena merasa dirinya ada kekuatannya. Sementara hidup kita ini Bapak Ibu, tak ada upahnya seperti wayang. Tengok wayang itu apa bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Hebatnya wayang itu, itulah tabirnya itu, itulah namanya dunia. Tabirnya itu, karena dibuat tabirnya. Kalau di kampung-kampung dulu ada itu. Main-mainan anak-anak, taruh kartu tersebut pakai kertas. Jadi istilah bayang-bayangannya itu yang nampak awal dari luar. Ini perumpamaan. Hebat nampak bayang-bayangan itu. Wayang itu hebat nampak. Padahal yang hebat itu bukan wayangnya, kayak itu yang di bawahnya, dalangnya. Tok-tok-tok-tok-tok, buat tenaga. Kuatkan seberapa habis makan tinggal kurang. Berarti wayang itu tidak ada hebatnya Bapak Ibu. Wayang itulah kita. Jadi kalau sadar wayang, kalau nggak digerakkan dalam apa bisa? Nggak ada apa-apa. Kalau gitu apa yang disombongkan? Mentang banyak bini awak, banyak harta awak, hebat makan awak, tak ada apa-apa, saudara. Menyesal nanti waktu mau terakhir pulang, saudara. Tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu tersebut dihebatkan, tak ada. Ya. Jadi buat apa kita beribadah? Supaya dipuji orang, untuk apa?
orang makrifat. Setelah mampu ia tersebut, lana dipanakan dalam dirinya setelah hati. Ini zikir yang paling tinggi. Tidak ada yang diingat-ingat kecuali yang taat. Ya. Nanti ada bacaan khusus dalam batin. Kapan-kapan kita sampaikan. Kenapa cepat kali kadang bisa koyong? Ini benar tahu kita tahu Pak kalau tinggi maka kita urat saraf dimakan. Kalau nggak mampu mencernanya, urat saraf dimakan karena kita terlalu lama di pikir itu, terlalu lama dia. Jadi dia kalau nggak ada pahalanya dia tidak mau beribadah, itu dia terlalu lama. Mesti ada ini baru mau. Pada tugas kita ini mengabdi. Mau ada nggak ada pahalanya, tugasnya mengabdi sebenarnya. Nah ini Bapak Ibu, syahadat tauhid. Kemudian syahadat yang ketiga, syahadat rasul, syahadat persaksian. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Yakin dan percaya kita Pak 100% bahwasanya Muhammad itu walaupun belum kenal sampai sekarang memang betul utusan Allah. Itulah sebabnya nanti syahadat yang terakhir, syahadat tunggal, istilah saya ya, syahadat yang paling tinggi pemahamannya. Syahadat tunggal itu maksudnya Bapak Ibu tidak boleh astagfirullahaladzim. Banyak cecet-cecet kan. Nanti saya berikan hadis dalam lengkap sudah. Tidak boleh kita bedakan Allah dengan Muhammad itu Pak. Itulah sebabnya kalau ada tulisan Allah di mana-mana pasti ada Muhammad. Astagfirullah. Tidak boleh kita bedakan. Yang beda itu Nabi Muhammad. Belum pernah saya tahu Bapak Ibu. Ya. Beda Muhammad, beda dengan Nur Muhammad, beda dengan Nabi Muhammad, beda dengan Muhammad Yasin Mufti Lubis. Walaupun sama tapi tak serupa doi. Walaupun serupa sama nih. Nanti lengkap saya kasih tahu. Karena takut saya tersebut diomongkan kemana-mana, takut saya nanti orang lain yang sirik itu masalahnya. Kan ini yang pernah saya mengajar di belakang rumah saya setia uji dekat Padang. Sudah subuh begini juga sampai 5 tahun lebih. Itu gara-gara jadwal hati Jumat saya pertama di situ. Siap Jumat itu ketua Badan Pengajian Masjid pada saat itu saya kupaskan memang kaji diri. Mohon maaf Pak Ustaz, bisa nanti disambung kaji itu habis sholat asar. Kajian mana? Itu tadi yang Ustaz kupaskan waktu bagaimana? Bisa? Habis sholat asar bisa disambung lagi nanti waktu maghrib atau maghrib. Bisa? Terus isya, terus subuh sampai 5 tahun lebih. Gara-gara itu. Karena tak pernah dengarnya. Ya. Jadi satu ketika seperti kita ini lah sudah dalam kaji itu. Ada yang baru masuk, belum pernah dengarkan kajian saya, tak tahu. Ya. Jadi saya sampaikan, maklumlah kalau waktu subuh ini, kadang-kadang apalagi nggak kena susu, banyak yang nggak studi, asal tunduk tidur. Ya. Saya sampaikan tersebut ada nama Tuhan yang ke-100, pendengarannya Tuhan yang ke-100, berarti kita jangan. Ya. Ceramah dia kemana-mana seorang tadi sampaikan mungkin ke pengajian-pengajian. Satu ketika jumpa dengan saya pula ustaznya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum mau nanya Pak Ustaz. Ada apa Pak Haji? Ini ada pengajian kuliah subuh. Di sini alamatnya tempatnya di sini Pak Ustaz. Mau tanya Pak Ustaz, kenapa rupanya? Masa kata Ustaz Pak Ustaz ada Tuhan yang ke-100? Saya jawab, gila itu Ustaznya, gila. Gila itu.
Tuhan yang kedua aja tak ada. Apalagi yang 100. Setahu pengetahuan saya tak ada begitu pagi. Cuman kalau nama Tuhan yang ke-100 ada. Bapak salah dengar apa enggak? Itu enggak tahu yang mana benar. Siapa dengar Bapak waktu itu ustaznya ada markanya lebih-lebih. Saya itu ustaznya. Baru ketiak dia. Kenapa? Karena enggak masuk ke telinga kanan itu. Ada kelewat masuk, mungkin tak keluar. Berat kepala itu sumuk menjadi asal tunggu tidur. Nah, itu dia. Bingung saya Ustaz. Nah ini syahadat tauhid, syahadat rasul, syahadat persaksian. Syahadat tersebut tunggal, betul-betul kita menyaksikan si Muhammad itulah saksi kita. Nabi Muhammad itulah makhluk aslinya. Ya. Kita inilah fotokopinya Muhammad. Jadi walaupun fotokopi ijazah awal, kalau sudah dilegalisir, sama ya fungsinya itu. Cuman aslinya di sana. Ya. Maka dibuat Allah manusia ini satu. Sering pernikahan kan sering diuraikan. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah bilang menciptakan manusia itu tersebut ya, dari yang satu. Memang satu. Laki-laki perempuan itu satu. Cuma dibuat syariatnya supaya dua. Supaya nyata. Syariat itu apa? Ilmu pikirnya. Malam dengan siang itu satu. Yang bikin dua itu karena perputaran matahari berputar bumi ini. Ini matahari tetap ada itu satu. Karena berputar bumi yang kena sinar matahari jadi terang, yang tak kena jadi tersebut malam. Hakikatnya satu. Inilah arti syahadat persaksian atau syahadat rasul. Memang tahu kita si Muhammad itulah yang menyaksikan kita pada saat bersaksi. Muhammad yang di sana aslinya 12 Rabiul Awal hari Isnin. Muhammad fotokopinya ini fotokopinya. Ya. Inilah sholat khusyuk nanti. Tahu dia siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan. Itulah sholat khusyuk. Lain itu tak ada, nonsen semua saudara. Ya. Ingat bacaannya, ingat arti bacaannya. Itu orang pikir semuanya itu saudara. Nanti masih lalai itu, kata Allah masih lalai. Masih tekor nanti di akhirat saudara itu. Maka selalu kita ucapkan, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Itu bahasa orang pikir. Kalau bahasa orang tasawuf hakikat yang sebenarnya, sholatkanlah dirimu sebelum disolatkan orang lain. Itu yang sebenarnya. Ya. Jadi kita sholat itu, kita berzikir itu, ya memang berzikirkan diri Allah, bukan berzikirkan astagfirullah. Kan kita sholat bukan untuk Allah, kita zikir bukan untuk Allah. Aku sholat titik-titik isi, ya untuk aku puasa untuk aku, semua sholat. Makanya filosofinya berdoa itu pun seperti ini. Allah berdoa ke langit. Tapi kemana? Ya dari kita, untuk kita, maka disambungkan. Filosofinya, gak ada orang berdoa sudah begini, disambungkan kemarin atau di lutut, gak ada. Ya? Tapi kita kadang-kadang terlalu lama terus untuk belajar fikih itu, sedikit-sedikit bid'ah. Habis sholat, berdoa bid'ah. Salam-salaman bid'ah. Kalau buka apa enggak bid'ah. Itu pula kadang-kadang kalau buka apa enggak bid'ah. Nah inilah Bapak Ibu Saudara. Jadi harus kita iktikadkan, tidak boleh beda. Cara bacaannya sudah saya ajari kemarin, beda lagi. Asyhadu an la, dari pusat dilepaskan ke aras. Satu nafas, tidak boleh dua nafas. Itulah syariatnya. Dulu pernah saya sampaikan, cuma Bapak Ibu kurang teliti. Kalau kita bernafas dingin, panas, satu dingin satu panas, dia juga begitu juga dari belakang maaf, dari maaf. Kan pernah saya sampaikan.
Kalau besar suaranya, kayaknya heboh kan? Kenapa bunyi? Padahal yang heboh itu kalau tak bersuara, saudara. Itu rahasia Allah yang ada dalam diri kita. Cuma tidak semua orang mampu untuk membaca dan mengikrarnya, saudara. Zikir itu pun tadi begitu juga. Zikir buat-buat itu boleh, bukan tak boleh, syariat namanya. Zikir itu jauh lebih hebat tenaganya, powernya, saudara. Makanya berzikir itu bukan perlu kita yang bergoyangnya, tapi kalau bisa kita zikir goyang orang dibuatnya. Anak gadis itu goyang, saudara. Setan itu pening kepalanya, saudara. Jangan awak yang berzikir, awak pula yang kayak orang tengeng, kayak kesurupan. Ya. Nah ini caranya. Nanti yang bisa mengusir setan itu pun waktu kita sebelum sholat bukan bacaan ayat kursi, kul a'udzu birabbil falaq, segala macam dari ustaz. Nggak akan bisa itu, enggak. Nggak percaya, coba lagi. Saya udah 20 tahun saya buat itu. Memang dibaca ayat kursi itu sebelum sholat, memang betul. Setan minggat, memang betul. Setan itu minggat. Tapi siap dibaca ayat kursi itu, setan itu mulai ya, dan komennya berarti. Kalau kali satu setan yang kita usir, tahu dia dibawa oleh kawannya tersebut. Kenapa? Karena bukan ayat itu yang mengusir setan itu, Allah yang mengusir setan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bacaannya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Itu setan pun hafal juga bacaan itu. Ya. Jadi bolak-balik awak baca, ya cuma pada baca. Kita baca, setan pun baca itu juga. Aku berlindung dengan Bapak Presiden. Aku berlindung dengan Bapak Presiden misalnya. Kita ngomong-ngomongkan, nggak ada yang takut. Tapi coba gandeng Pak Presiden itu kemana-mana. Siapa bilang? Inilah dia, saudara. Ya, karena waktu kita terbatas. Dan insya Allah bertemu kita kembali nanti, saudara. Buah durian tidak rasanya, daun selasa tidak warnanya. Cukup sekian dulu ceramahnya. Terima kasih sudah mau mendengarnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ya Allah min ba'dihi tafarraqan mas'uma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li mu'allimina jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran wa an yaminina nuran, an shimalina nuran, wal lisani nuran, an basarina nuran, wa khususan ala jamaah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana hajatana ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya Allah taubatan nasuha, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihtim 'alaina musil khatimah wa la tahtim 'alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in. Istajib du'a'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Da'wan fiha subhanaka Allahumma wa tahiyatuhu fiha salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana